yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah lewat ibadah doa penyembahan ini kita nikmati, kita rasakan kasih Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan atas hidup kita, sehingga hari demi hari Tuhan memberikan kekuatan baru di tengah-tengah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Juga tak lupa bagi Bapak Ibu pendengar yang mengikuti ibadah pada malam hari ini lewat radio, video, internet dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan dalam suplemen nomor 29, dan biarlah itu merupakan pernyataan dari kehidupan kita, kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita akan pujikan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih kita akan bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, nanti pada kurnya doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku sekali lagi kita mengangkat tangan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan malam ini adalah didorong oleh kasih-Mu yang besar, yang agung atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah segala kelelahan, kecapean kami dan lain-lain semua dihilangkan kalau kami mengingat kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Belum cukup apa yang kami lakukan untuk-Mu. Oh, belum sesuai dengan kasih yang besar, yang agung yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan bagaikan asap dupa harum. Sampai di hadirat-Mu kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat-mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian kepada Tuhan dalam Psalm nomor 190. 190, oh Yesusku. 190 di dalam Psalm, maaf salah. 192, oh Yesusku. Berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku, berbeda denganmu Tuhan.
hancur luluh. Hari demi hari, hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkenan. Biarlah Kau bertambah, aku semakin berkurang. Biarlah Kau semakin nyata di dalam hidup. Bait ketiga, terima kasih. Terima kasih pernyataan kasih-Mu pada diriku. Rinduanku untuk selalu bersekutu agar penyertaan-Mu hari demi hari, hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkemenangan. Aku semakin berkurang. Biarlah Kau semakin nyata di dalam hidupku. Bait kedua, bila aku menghampiri, bila menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku berbeda denganmu, dan Kau suci dan mulia. Aku begitu hina, namun Kau mendambakanku menjadi milikmu. Puji nama Tuhan. Dulu saya juga merasa, ya sebelum saya tekun mengikuti firman pengajaran yang benar, setiap pelayanan saya anggap baik, saudara, banyak sosial dan sebagainya. Tetapi ketika dikoreksi firman, ketika saya menerima masih banyak ternyata tindakan, perbuatan, apa yang saya lukakan, yang sebenarnya dulu saya pikir baik, tetapi dikoreksi Tuhan, masih banyak kekurangan, cacat, celah. Tetapi saya bersyukur lewat firman pengajaran yang benar yang saya terima, mendidik, ya mengoreksi, sehingga ketika saya tahu kesalahan,
kelemahan, kekurangan, bahkan dosa, Tuhan masih memberikan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan menyinarkan kasih-Nya dalam hidup saya, sehingga semuanya sungguh-sungguh Tuhan punya rencana yang indah. Dan saya percaya mungkin ya banyak kekurangan, kelemahan, tetapi Tuhan mengasihi kehidupan kita, bahkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari yang penuh cacat celah hari demi hari dibaharui, supaya juga semua kita bisa memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kemarin ya lewat firman yang dibukakan tentang doa penyembahan, kita mengaku masih banyak kekurangan, kelemahan, tetapi kita percaya jika didorong oleh firman pengajaran yang benar sampai doa penyembahan kita memuncak, maka Tuhan memberikan perisai. Itulah iman untuk menangkal segala anak panah setan yang menyala. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan nyanyian rohani nomor 113. Saya dengan iman, saya mohon maaf tadi mencatatnya terburu-buru ya. Kita akan pujikan dengan kita akan bangkit berdiri. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan iman berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Tetap kekuatan kita. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur, sama besar kuasa-Nya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan iman, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan iman semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur, sama besar kuasa-Nya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Puji nama Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita tidak menampik banyak kesulitan, banyak kesukaran di tengah-tengah dunia akhir zaman, tetapi lewat doa penyembahan merupakan tempat kita bisa menyerahkan semua, dan kita percaya Tuhan mampu menolong kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan 140 nyanyian rohani. 100 sungguh indah ya Yesus, ajaib ya mulia ya
berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Dia mulia, Tuhan yang penuh. Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, cinta daku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Dia mulia, ku angkat tanganku. Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi pengagungan kita kepada Tuhan, khususnya kita bangsa kafir yang sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan. Kemarin lewat firman Tuhan yang dibukakan, bangsa kafir tanpa penebusan maka harus dipatahkan batang lehernya. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, tetapi lewat kurban Kristus maka Tuhan memberikan belas kasih kemurahan kepada kita, kesempatan yang besar untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. 100 NR 40. Ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan segalanya disembah. Aku cinta padamu Tuhan, cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi bersama. Hosana bagi Rajaku
rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan agungkan, Allah yang disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak dikur. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, sekali lagi ku nyanyi hosana. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Puji nama Tuhan. Semakin kita banyak menyembah Tuhan, maka dalam diri kita tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, dan kerinduan kita selalu untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Untuk itu biarlah lewat doa penyembahan, lewat firman pengajaran yang benar, Tuhan mengoreksi setiap hidup kita, menyucikan hati kita yang masih banyak kesalahan dan dosa, supaya kita bisa memandang dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan gunakan waktu untuk bisa mendengar firman Tuhan. Mari menjadi doa kita bersama, supaya tangan belas kasih Tuhan lewat pembukaan firman dinyatakan bagi kita semua. Pesalu nomor 68, Engkaulah Tuhan yang kusembah. 68 dalam pesalu. Kita akan bangkit berdiri. Kita rindukan kepada Tuhan, supaya Tuhan bukakan firman. Yang ku sembah Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami, telah menebus kami dengan darah-Mu, untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Dari atas, Engkaulah Tuhan yang kusembah. Nanti pada pokoknya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku sembah Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang layak
membukakan semua rahasia firman-Kur. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Kau telah menjadikan hidup kami. Kau telah menjadikan hidup kami. Haleluya, haleluya. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Sekali lagi, Kau telah menebus kami. Kita mengangkat tangan. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Patut kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu kepada bangsa kafir yang tidak berharga, yang lahir hanya untuk mati Tuhan. Tapi Engkau mati supaya kami hidup Tuhan, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih kami bisa beribadah melain Tuhan, kami bisa menyembah Engkau Tuhan, kami bisa menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Demikian malam ini kami bisa menyembah Engkau. Biarlah doa penyembahan ini berkenan ke hadirat-Mu. Doa penyembahan yang didorong oleh firman pengajaran dalam urapan Roh-Mu yang suci. Itu sebabnya Tuhan, bukakanlah firman-Mu bagi kami. Firman yang menunjukkan Tuhan segala dosa-dosa kekurangan kami. Firman yang mampu menaikkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, pada malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, menghapus kemustahilan dalam hidup kami. Berikan roh penyembahan kepada kami, berikan kelembutan hati, jangan kering ibadah pelayanan, jangan kering penyembahan kami. Tuhan berkemurahan bagi kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera
datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 4 masih 8 sampai 11. Segera kita akan masuk di kitab Wahyu pasal 5. Ya, kita masih selesaikan Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Ada dua macam. Ya, ini tentang dua macam kegiatan di takhta surga. Dua macam kegiatan di takhta surga. Satu, kegiatan penyucian, ayat 8. Kudus itu kegiatan penyucian. Yang kedua, kegiatan penyembahan, ayat 9 sampai 11, kegiatan penyembahan. Dua kegiatan ini tidak bisa dipisahkan. Satu, kegiatan penyucian. Dua, kegiatan penyembahan. Dua kegiatan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-29, kitab Mazmur 29 ayat yang kedua. Mazmur 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi sekali lagi, penyucian dan penyembahan tidak bisa dipisahkan. Hanya kehidupan yang kudus yang mengalami penyucian bisa menyembah Tuhan. Hanya kehidupan yang mengalami penyucian bisa menyembah Tuhan. Makin disucikan, makin meningkat doa penyembahan. Makin kita disucikan, makin meningkat doa penyembahan. Sampai penyembahan di takhta surga. Itu kegiatan di takhta surga. Sekali lagi, makin disucikan, makin meningkat doa penyembahan kita. Sampai puncaknya penyembahan di takhta surga. Ayat 9 sampai 11. Ini penyembahan di takhta surga. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Puji Tuhan. Nah, ini doa penyembahan takhta surga. Ya, penyembahan, doa penyembahan 24 tua-tua. Itu sama dengan doa penyembahan takhta surga. Tadi semakin disucikan, semakin meningkat doa penyembahan sampai puncaknya doa penyembahan di takhta surga. Itu penyembahan dari 24 tua-tua. Jadi doa penyembahan 24 tua-tua atau doa penyembahan di takhta surga, tandanya pertama dengan melemparkan mahkota. Ya, mereka melemparkan mahkotanya. Dengan melemparkan mahkota, artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Mahkota itu suatu kemenangan, suatu kebanggaan, ya, dilemparkan. Ini doa penyembahan 24 tua-tua sama dengan 24 doa penyembahan takhta surga. Tandanya pertama melemparkan mahkota sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga tidak ada yang dapat dibanggakan, tidak ada sedikit pun yang dapat dibanggakan. Mahkota aja tidak dibanggakan, dilempar aja, apalagi cuma yang lain. Ini jelas, ya. Jadi tidak ada sedikit pun yang dapat dibanggakan, yang dapat diandalkan. Tidak ada sedikit pun yang dapat
dibanggakan, diandalkan. Ya. Kedua, Engkau layak. Di ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Ini, Engkau layak menerima pujian. Artinya hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, kita agungkan, kita puji, dan kita sembah. Ya, hanya Tuhan yang layak kita agungkan, kita tinggikan, kita sembah. Hanya Tuhan. Sedangkan kita tidak layak. Kita tidak layak apa-apa. Engkau layak, saya tidak layak. Kalau engkau tidak layak, saya layak. Engkau layak, saya tidak layak. Saja, kita tidak layak. Kita tidak layak apa-apa. Kemudian di ayat 11 bagian akhir, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita menyembah Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Inilah doa penyembahan 24 tua-tua. Sama dengan doa penyembahan di takhta surga. Nomor 1, melemparkan mahkota. Merendahkan diri serendahnya sehingga tidak ada sedikit pun yang dapat dibanggakan, dapat diandalkan. Tidak ada. Kemudian engkau layak, hanya Tuhan yang layak menerima pujian, hormat, dan penyembahan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, menerima pujian, penghormatan, dan layak untuk disembah. Kita tidak layak apa-apa. Kemudian engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Kita menyembah Tuhan sebagai pencipta. Kalau digabung, jadi doa penyembahan yang benar, doa penyembahan sesuai surga. Itu yang benar itu sesuai surga. Makanya ada pengajaran tabernakel itu saja. Kerajaan surga yang di bumi, supaya di bumi ini sama dengan di surga. Jadi doa penyembahan yang benar, penyembahan tahta surga adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan sampai kita mengaku hanya tanah liat. Ya, saya ulangi, jadi doa penyembahan yang benar, pantulan dari tahta surga ini adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan sampai kita mengaku hanya tanah liat yang tidak layak, banyak kesalahan, cacat celah, tidak layak, banyak kesalahan, cacat celah. Yang tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Yang tidak layak, tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Dan tidak berharga, hanya diinjak-injak. Hanya diinjak, itu tanah liat. Tidak layak, banyak kekurangan, cacat celah. Tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak berharga, hanya untuk diinjak. Nah, kalau sudah sampai pada tanah liat ada di tangan Sang Pencipta. Sehingga kita mengalami pekerjaan tangan Sang Pencipta. Tanah liat dalam kitab Kejadian, tanah liat dipegang oleh Tuhan, diciptakan. Sehingga kita mengalami pekerjaan tangan dari Sang Pencipta untuk menciptakan kita, membentuk kita menjadi seperti ciptaan semula. Seperti ciptaan semula. Dulu Tuhan sudah ambil tanah liat, dia ciptakan ya menurut gambarnya. Ya, tapi sudah dirusak oleh setan. Nah, sekarang kita harus merendahkan diri lagi seperti tanah liat lagi, baru berada di dalam tangan Sang Pencipta. Kita mengalami untuk menciptakan, ya, kita mengalami pekerjaan tangan Sang Pencipta untuk menciptakan atau membentuk kita, tanah liat. Membentuk tanah liat menjadi seperti ciptaan semula, yaitu taat dengar-dengar. Itu ciptaan semula. Waktu manusia dari tanah liat diciptakan, itulah manusia yang taat dengar-dengar. Kita kembali sekarang, sudah dirusak oleh setan. Nah, ayo banyak menyembah Tuhan. Sampai merendahkan diri seperti tanah liat. Ada di tangan Tuhan, kita diciptakan menjadi ciptaan semula, yaitu manusia yang taat dengar-dengar. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Dirusak oleh setan, tidak taat, hancur. Ayo kembali pada taat dengar-dengar. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ini awal penciptaan. Ya. Ini permulaan zaman atau zaman
permulaan. Zaman permulaan sama dengan zaman penciptaan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dari tanah liat, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini permulaan zaman atau zaman permulaan. Zaman penciptaan. Zaman permulaan yaitu Tuhan menciptakan, membentuk manusia dari tanah liat, ya, yang sama dengan dia. Ini manusia dari tanah liat, ya manusia yang taat. Ya coba saudara bikin tanah liat, bikin seperti boneka, tidak bisa apa-apa. Terserah yang menciptakan. Betul ya? Kalau kita bikin boneka dari tanah liat, terserah yang menciptakan. Pindah kiri, pindah kanan, tidak ada. Pindah kiri, tidak kanan, tidak ada. Manusia yang taat. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, ini ya. Jadi sekali lagi zaman permulaan Tuhan menciptakan atau membentuk manusia dari tanah liat, yaitu manusia yang taat dengarnya. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia yang taat dengar-dengaran itu bisa menjadi makhluk hidup, menjadi makhluk. Nafas hidup itu kuasa Roh Kudus. Dulu cuma dihembuskan aja. Zaman permulaan itu cuma dihembuskan oleh Tuhan. Sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Ya, menjadi makhluk hidup. Tapi bisa dijatuhkan oleh setan. Menjadi tidak taat, menjadi mati manusia. Ya, tidak taat. Adam dan kalau kamu makan buah pohon di tengah, kamu akan mati. Nah, ini bisa diperdaya. Ya, manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia yang taat, kemudian dihembusi oleh Roh Kudus, bisa digoda, diperdaya oleh ular, oleh setan, sehingga tidak taat dan mati rohani, binasa, terkutuk dan binasa. Nah, oleh sebab itu di Kisah Rasul 2 ayat 1-3 menghadapi zaman akhir ini, menghadapi zaman akhir yang lebih dahsyat dari zaman permulaan. Tuhan bukan cuma menghembus, tapi meniup dengan keras Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah ini Tuhan meniup dengan keras. Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah ini zaman akhir, zaman permulaan. Tuhan bentuk manusia dari tanah liat, yaitu seperti boneka itu. Bentuk manusia tanah liat, itulah manusia yang taat sekarang. Taat dengan kemudian dihembusi nafas hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Tapi sayang masih bisa diperdaya ulang. Nah, sekarang menghadapi zaman akhir Tuhan meniupkan. Zaman akhir, dulu zaman permulaan Tuhan menghembus. Sekarang zaman akhir Tuhan meniupkan Roh Kudus untuk menghadapi, bukan cuma menghembus. Kalau hembus itu cuma nah itu hembus. Tapi ini meniupkan Roh Kudus bagikan angin keras. Bagikan angin keras untuk menghadapi keadaan akhir zaman. Menghadapi keadaan. Dulu masih ular yang menggoda. Sekarang naga. Sudah memuncak. Nah, dulu waktu dihembus menghadapi ular. Sekarang menghadapi naga tidak cukup dihembus. Harus ditiup dengan keras seperti angin keras. Roh Kudus. Untuk menghadapi keadaan akhir zaman. Di mana kita menghadapi akhir zaman, menghadapi naga merah. Bukan lagi ular, sudah memuncak naga merah. Yaitu kesulitan yang memuncak. Kesulitan yang memuncak hari-hari. Kemudian kejahatan dan kenajisan yang memuncak. Sampai dosa makan minum, kawin mengawinkan. Kejahatan dan kenajisan yang memuncak. Yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Kemudian kepahitan yang memuncak. Iri hati, dendam, benci tanpa alasan sampai pembunuhan. Ini kita hadapi.
Kita hadapi iri hati, dendam, benci tanpa alasan, sampai betul-betul aniaya dan pembunuhan antikristus. Kemudian menghadapi kepalsuan yang memuncak. Kepalsuan, ajaran palsu, semua palsu. Coba alat-alat semua. Perhiasan-perhiasan, wah mana yang lebih laku akhir zaman? Yang palsu apa yang asli? Yang palsu yang dicari. Begitu juga yang rohani, ini bahaya. Ya, banyak nabi-nabi palsu. Tuhan bilang di Matius 24, bukan sedikit, banyak. Nah ini saya takut, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak nabi palsu, menyesatkan banyak orang. Banyak, yang bertahan sedikit. Yang bertahan yang benar sedikit. Sedikit sekali. Nah ini menghadapi keadaan itu, Tuhan tiupkan Roh Kudus seperti angin keras untuk menghadapi keadaan akhir zaman. Nggak mampu lagi kalau cuma dihembus, ditiup dengan keras. Ya. Siapa yang mendapat Roh Kudus ini? Nah, kalau dulu tanah liat diambil tek jadi manusia. Sekarang juga sama. Siapa yang mendapatkan karunia Roh Kudus? Kisah Rasul 5 ayat 32. Roh Kudus ini ditiupkan kepada siapa? Dicurahkan kepada siapa? Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, semoga kita mengerti. Jadi saya kaitkan dengan doa penyembahan. Tadi doa penyembahan merendahkan diri seperti tanah liat sampai menjadi taat kita, manusia yang taat. Nah, ini yang ditiupkan Roh Kudus oleh Tuhan. Amin. Jadi siapa yang mendapatkan tiupan Roh Kudus bagaikan angin keras? Yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Tadi ya, Roh Kudus ditiupkan kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang menyembah Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya seperti tanah liat, sehingga dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan menjadi ciptaan semula manusia taat dengar-dengaran. Nah itu yang mengalami tiupan Roh Kudus. Tiupan Roh. Saya ulangi, Roh Kudus ditiupkan dengan keras kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, ya, yang menyembah Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Menyembah Tuhan sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku tanah liat, sehingga dia dibentuk, diciptakan kembali oleh Tuhan menjadi manusia yang taat dengar-dengar seperti ciptaan semula. Manusia yang taat dengar-dengar. Ini yang ditiupkan Roh Kudus dengan keras. Ayo malam ini kesempatan. Saudara, kesempatan. Kalau dulu tanah liat tak sudah jadi manusia dihembus untuk menghadapi awal, saudara, awal penciptaan, zaman awal, zaman permulaan. Masih menghadapi ular. Saudara, tapi sekarang zaman akhir Roh Kudus ditiupkan untuk menghadapi naga, menghadapi naga. Siapa yang menerima Roh Kudus? Ya sama, dulu orang yang dibentuk tak. Sekarang bagaimana bisa dibentuk? Menyembah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang tekun menyembah Tuhan. Sama dengan merendahkan diri serendah-rendah. Hanya mengaku tanah liat belaka. Tidak mampu, tidak layak tadi, tidak mampu, tidak bergerak sehingga mendapat kesempatan. Sehingga dia dibentuk, diciptakan oleh Tuhan menjadi seperti ciptaan semua. Yaitu manusia yang taat dengar-dengar. Ayo malam ini. Kembali. Apa yang sudah terjadi, ya, kita kalau tidak taat menghadapi kesulitan, menghadapi kejahatan, kenajisan, menghadapi kepahitan, bisa pahit orang tidak taat, dendam, benci, dan menghadapi kepalsuan, bisa palsu, dusta, ajaran palsu, gosip, bisa. Itu kepalsuan. Dusta, gosip, ajaran palsu sampai di sini. Kalau kita tidak taat, ayo kembali kepada ketaatan. Taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus ditiupkan di tengah kita. Amin, ditiupkan. Kita merendahkan diri malam. Periksa, banyak kekurangan-kekurangan. Memang saya tidak mampu Tuhan menghadapi. Saya tidak berharga apa.
Itu yang akan ditiupkan. Ini bisa dibentuk menjadi manusia yang taat. Saya menyerah Tuhan, saya mau taat dengan ini yang ditiupkan angin keras. Roh Kudus bagaikan tiupan angin keras. Kita akan menerima. Ya, ini ya, manusia yang taat akan diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus, sampai bisa berbahasa roh. Seperti tadi di Kisah Rasul 2. Nah ini, ya, siapa yang menerima Roh Kudus itu tadi. Roh Kudus ditiupkan kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang merendahkan diri, menyembah Tuhan, merendahkan diri sampai menjadi manusia taat. Akan mengalami urapan Roh Kudus, akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, akan mengalami meluap-luap dalam Roh Kudus sampai bisa berbahasa. Itu. Sekarang terakhir, kegunaan Roh Kudus. Nah, ini di akhir zaman, kegunaan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Tadi zaman permulaan manusia tanah liat itu yang diciptakan Tuhan, begitu dihembusi Roh Kudus jadi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup. Sekarang kita sudah menyembah Tuhan, dibentuk menjadi manusia taat, bukan robot. Nah, kalau ditiupkan Roh Kudus menjadi juga makhluk hidup, manusia yang hidup. Amin, menjadi manusia. Ayo kita lihat Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Menjadi makhluk hidup. Kamu akan hidup. Ini kegunaan Roh Kudus nomor 1. Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan dosa sampai puncaknya dosa. Kepahitan, kepalsuan. Nah itu. Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sama dengan perbuatan dosa sampai puncaknya dosa. Jahat, najis. Kepahitan, iri, dendam, benci, tidak ada lagi. Kepalsuan, dusta, gosip, dan lain ajaran palsu, tidak ada lagi. Dimatikan semua oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian. Nah ini makhluk hidup. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Kalau hidup menurut daging, tidak ada Roh Kudus, mati dia. Tapi kalau ditiupkan Roh Kudus menjadi makhluk hidup. Yang najis, yang jahat ini mati, hidup benar. Hidup suci, hidup damai sejahtera. Tidak ada lagi pahit, hidup damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Nah ini kegunaan Roh Kudus malam ini. Ayo matikan. Yang membuat kita mati rohani, matikan. Jahat, najis, pahit, palsu. Semua dimatikan. Tuhan tolong kita. Sampai kita hidup benar. Hidup suci, hidup damai. Jangan ada iri, jangan ada dendam. Damai sejahtera. Sama dengan enak dan ringan. Enak. 2. Roma 12:11. Roma 12:11. Nah, ini makhluk hidup. Pertama hidup benar, hidup suci. Nah ayo, makhluk hidup itu melayani. Beribadah melayani Tuhan, makhluk hidup. Kalau hidup secara jasmani kerja, makhluk hidup itu kerja. Kalau tidak mau kerja tidur, terus makhluk mati. Kerja, makhluk hidup itu kerja. Ada yang sekolah, ada yang kerja nyapu, kerja apa di rumah, kerja juga. Dan seterusnya. Itu makhluk hidup. Nah, secara jasmani. Kalau makhluk hidup secara rohani, beribadah dan melayani. Bisa ditangkap? Nah ini beribadah melayani. Jadi jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalanya dan layanilah Tuhan. Ini makhluk hidup. Jadi Roh Kudus membuat kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Roh Kudus membuat kita setia dan berkobar-kobar, menyala-nyala dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Kalau tidak sampai garis akhir, mati di tengah jalan. Mati juga, bukan makhluk hidup, mati di tengah jalan sampai garis akhir. Sampai memang meninggal dunia diizinkan Tuhan, atau sampai Tuhan Yesus datang kedua. Nah, kalau digabung 1, 2, benar, suci ditambah setia berkobar-kobar sama dengan biji mata Tuhan. Kalau kita hidup suci, benar, suci, ditambah setia berkobar-kobar,
dalam ibadah pelayan Tuhan. Ini sama dengan pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Hamba Tuhan bagaikan nyala api, suci, setia, berkobar dalam ibadah pelayan. Sama dengan hamba Tuhan bagaikan nyala api. Nah, di ayat Wahyu, mata Tuhan bagaikan nyala api. Jadi digabung. Nah, hamba Tuhan yang suci, benar, suci, setia, berkobar sama dengan biji matanya Tuhan sendiri. Biji mata Tuhan. Ini Roh Kudus. Ya, membuat kita bukan cuma makhluk hidup, tapi kita juga biji matanya Tuhan sendiri. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya, dilindungi, dipelihara langsung oleh Tuhan. Biji mata Tuhan adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dilindungi dan dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Secara langsung oleh Tuhan. Di tengah kesulitan dunia yang memuncak sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Bahkan sampai hidup kekal. Sampai hidup kekal. Nah, inilah urusan kita menjadi biji mata Tuhan. Itulah kehidupan yang dikuasai Roh Kudus. Bisa mematikan dosa, jahat, najis, dosa pahit, dosa palsu. Matikan semua. Hidup benar, hidup suci, hidup damai. Kemudian ditambah setia, berkobar, kobar dalam ibadah pelayan. Sudah itu aja urusan kita. Biji mata Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang melindungi, memelihara secara langsung. Amin. Nah, itu. Dan biji mata tidak pernah kering. Kalau biji mata kering, wah bahaya. Ada satu hamba Tuhan yang karena kecelakaan dia, biji matanya kering. Jadi harus bawa obat tetes. Ada dia, hamba Tuhan. Harus obat tetes terus. Obat tetes terus. Tidak bisa kering. Kalau bayangkan kalau kering bagaimana. Wow, lengket-lengket. Kalau bangun pagi terlalu enak tidurnya. Sehingga kotorannya agak banyak. Pernah juga saya 1-2 kali. Ya, takut. Kenapa ini? Ternyata bisa. Bayangkan kalau kering. Bagaimana sakitnya itu kalau kering. Biji matanya tergesek-gesek. Tidak pernah kering biji mata. Amin? Tidak pernah kering. Artinya tidak pernah kering. Selalu dalam kepuasan surga. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa enaknya hidup itu kalau bersyukur selalu pada Tuhan. Jangan cuma tunggu berkat. Berkat kalau sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat apa lagi? Ucap syukur. Kalau belum datang-datang berkatnya, wah, bukan ucap syukur, sungut-sungut terus. Nah, ini. Ayo, kalau biji mata selalu mengucap syukur kepada Allah. Tidak pernah kering rohani. Selalu mengalami kepuasan surga, kebahagiaan sehingga selalu mengucap syukur. Ini Roh Kudus. Ayo, malam ini saya rindu kita ditolong Tuhan. Lewat penyembahan takhta surga, merendahkan diri. Kembali seperti ciptaan. Dulu tanah liat diambil, tak. Diembus, jadi makhluk hidup. Sayang, diperdaya ular. Nah, akhir zaman Tuhan tahu ularnya sudah jadi naga. Makanya tidak cukup cuma dihembus, ditiup dengan keras. Kita. Siapa yang terima? Ya, menyembah sekarang. Kalau mau ciptaan yang semula seperti dulu, tanah liat tak. Ayo menyembah Tuhan, merendahkan diri. Seperti tanah liat, tidak layak. Akui kesalahan-kesalahan. Dalam penyembahan enak sekali. Tinggal Tuhan ingatkan, aduh salahku. Dalam berpikir, dalam pandangan, dalam mulut. Salahku. Salah, tidak layak. Nggak mampu, ada masalah-masalah, aduh tidak bisa. Udah tidak bisa. Tidak berharga, ada cacian, ada makian, ada memang itulah aku. Gak berharga. Ya, saat itulah Tuhan bentuk kita tanah liat. Menjadi manusia yang bisa taat dengar. Kalau mampu gak bisa taat. Ayo ke kanan, wah mau apa? Aku bisa ke kiri. Gak bisa orang mampu mau diperintah. Gak bisa. Tapi kalau sudah tidak berdaya, ya wis terserah wis ya. Nah, istilah Surabayaan, ya wis terserah. Terserah wis. Nah, itu namanya sudah tidak mampu lagi. Coba masih mampu.
Suruh geser 1 jengkal nggak mau. Aku mau di sini, mau apa? Nah, itu makanya kalau sangkur suruh geser, wow, tersandung. Nah, itu masih mampu. Bukan tanah liat. Itu kalau sudah geser-geser sampai di tiang, ya udah memang aku tak berharga di sini. Ya, itulah tanah liat. Di situ justru ditiupkan Roh Kudus oleh Tuhan. Amin. Jadi makhluk hidup. Mati yang daging itu, yang dosa, yang jahat, najis, yang pahit, yang palsu mati. Benar, suci, damai, sejahtera, enak, ringan. Kedua, makhluk hidup itu aktif. Roh Kudus mengaktifkan. Setia berkobar-kobar. Ditambah biji mata Tuhan. Dipelihara langsung. Selalu mengucap syukur, puas hidupnya selalu. Bahagia selalu mengucap. Terakhir 3. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3. Jangan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, baptisan air. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani, mujizat terbesar. Yaitu Roh Kudus itu seperti burung merpati. Tulus hari-hari. Tulus, hati yang tulus, jujur. Iya, tidak. Itu saja. Sudah pegang. Itu lurus, tulus. Itu jalannya Tuhan. Kalau iya tetapi tidak, namun benar tetapi jalannya ular. Jalannya ular. Berkelok, enggak pernah lurus. Coba. Mohon maaf, coba. Biar mobilnya hebat. Kalau enggak ada lurusnya coba. Terus ikuti. Belok, apalagi yang nyetir. Belok. Enggak ada lurusnya. Lama-lama belok sudah. Enggak tahu, pusing 7 keliling. Ya itulah hidup. Kalau kami hamba Tuhan, ya tetapi kita, ya benar tapi, salah namun, ya 7 keliling. Terus begitu. Susah pelayanannya, mau maju susah. Bayangkan kalau belok, sini ke tembok aja belok begitu. Wah susah. Coba kalau lurus sudah sampai. Kita juga. Mau ke surga jalan belok, wah susah, enggak sampai. Sudah pingsan di tengah jalan. Sudah mati di tengah jalan. Ayo, tulus. Jujur. Amin. Jujur sama dengan rumah doa. Doa orang jujur dikenan oleh Tuhan. Amsal 15:8. Rumah doa, jujur. Tulus, jujur. Rumah doa. Ayo, malam ini bisa berdoa. Bisa berdoa. Ayo, yang masih ya tetapi itu ular, jalannya ular. Ya tetapi, tidak namun, benar tetapi, tidak benar namun, jalannya ular. Gak bisa menyembah Tuhan. Gak bisa. Tapi kalau lurus, ya saya jujur. Apapun resikonya, tulus, jujur. Rumah doa. Rumah Tuhan. Rumah doa. Menaikkan doa. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Yang mustahil menjadi. Gunung-gunung diratakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu menghapus segala kemustahilan. Sampai terakhir, kalau Tuhan datang, kita diubahkan. Mujizat terakhir sempurna seperti dia tidak salah dalam perkataan. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Kita duduk di takhta. Menyambut kedatangan Tuhan dengan sorak-sorai haleluya. Memandang dia muka dengan muka. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Memandang dia muka dengan muka. Memandang dia muka dengan muka. Selanjutnya di takhta. Siang malam kita memandang wajah. Nah, semoga kita bisa mengerti sampai selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Duduk di takhta bersama dia. Duduk di takhta bersama dengan dia. Seperti menyembah siang malam. Seperti 24 tua-tua menyembah di takhta. Sampai di sana. Tuhan tolong. Manusia tanah liat, daging darah tidak bisa Pak. Dulu dihembusi menghadapi ular. Sekarang menghadapi naga. Harus ditiup angin keras malam ini. Sungguh-sungguh kekuatan Roh Kudus menolong kita malam ini. Mari yang bisa berlutut silakan. Yang tidak bisa duduk saja. Spon-spon dibagikan. Ya, mari
Haleluya. Tidak ada kekuatan lain. Kekuatan Roh Kudus sungguh-sungguh ada di tengah kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Biar mujizat terjadi di tengah kita sekarang. Kalau terlalu sesak di depan masih lebih enak, ya. Lebih ini boleh pindah di paling depan nomor 2. Ayo silakan. Ya, gunakan kesempatan. Berkaryalah 270. Berkaryalah Roh Kudus. Ada spon-spon dibagikan, ya. Mari. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya, Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Buka hati, buka suara. Roh Kudus dari dalam hati kita. Berkur. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Buka hati, buka suara. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Tanah liat kami Tuhan, kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tunjukkan tidak layak, tidak mampu, tidak berharga. Haleluya. Lagi, ulangi lagi sampai ada kontak. Lagi. Sekali lagi.
Haleluya. Buka hati, buka suara. Haleluya. Tunjukkan apa adanya. Tulus, jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Karena lihat tidak layak, tidak mampu, tidak berarti. Haleluya. Haleluya. Tiupkan angin keras di tengah kami. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Jawab Roh Kudus, kami hanya manusia tanah liat. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu.
Kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembahmu. Haleluya, 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 ya Lawaka, ya Lawaka. Banyak cacat celah kami, ketidakberdayaan kami. Haleluya, haleluya, ya Lawaka. Kami sangat butuh roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu Tuhan menghadapi apapun Tuhan. Haleluya. Menghadapi ekonomi, menghadapi kesehatan, masa depan, nikah, buah nikah, menghadapi pelayanan, menghadapi apapun masalah-masalah Tuhan. Kami tidak mampu. Haleluya. Menghadapi dosa-dosa Tuhan. Haleluya. Ajaran-ajaran palsu dan lain. Kami tidak mampu. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah Roh Kudus. Kami tak mampu, manusia tanah liat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami menghadapi naga di akhir zaman. Kami tidak mampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbana, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak layak, tidak mampu, tidak berharga. Roh Kudus jamaah kami. Roh Kudus jamaah kami. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawaka. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah Roh Kudus, haleluya, haleluya.
menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Hanya tanah liat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama kami Roh Kudus, jama kami. Kami tak mampu, kami tak layak, Tuhan. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Biar mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu.
Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah kami dalam kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua Tuhan. Terima kasih. Tidak mampu menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Oh, semua sudah memuncak dalam yang negatif Tuhan. Kami tidak mampu. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Sambil bangkit berdiri. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas. Dengan tundukkan kepala, tunjukkan semua kepada Tuhan. Kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, ketidakberhargaan, mungkin najis, pahit dan lain-lain, sulit, mustahil dan lain-lain, putus asa, kecewa, lemah dan lain, serahkan pada Tuhan. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sama dengan ulurkan tangan-Mu Tuhan kepada saya. Jangan kami dikuasai kelemahan kami. Sekali lagi tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat dua tangan, yang merasa tidak berdaya. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang tidak layak, tidak berdaya, tidak berarti. Serahkan dalam tangan Tuhan, tangan Roh Kudus di tengah kita. Haleluya. Tidak layak, tidak mampu. Inilah aku, oh Tuhan.
ulangi, inilah aku oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ulurkan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Jangan ditutup-tutupi, jujur di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Sekali lagi, inilah aku oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus. Haleluya, sampai merasa jamakan tangan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Gak mampu. Jama Roh. Jama kami Roh Kudus. Jama Roh Kudus. Jama. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Jama Roh Kudus. Jama. Jama Roh Kudus. Jama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya Lord. Ya Lord. Ya Lord. Ya Lord. Tak mampu. Tak layak. Ya Lord. Ya Lord. Kami menghadapi naga merah padamu. Kami tak mampu. Kami tak mampu. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kekuatan baru dari Tuhan. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami menghadapi naga merah yang padam Tuhan. Haleluya. Kesulitan yang semakin memuncak, kemustahilan, kejahatan, kenajisan, kepahitan, kepalsuan hari-hari ini. Kami tidak mampu Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua. Terima kasih, kuatkan kami semua Tuhan. Pulihkan kami semua. Roh Kudus yang menguasai kami. Terima kasih, mujizat selalu terjadi dalam hidup kami. Gembalakan kami di sini di Simpang Borobudur 27 Malang, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga intergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri luar negeri. Juga di Jatipasar semua gembalakan, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setiap berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepada-Mu. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga Ibu Tara, Ibu Cincing yang sudah melahirkan, tetap sehatkan bayinya, ibunya semua, sampai kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu,
belas kasih-Mu kami tidak mampu apa-apa. Berkati semua, buka jalan semua Tuhan, utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah semua, mujizat terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Yang mencari pekerjaan buka firman, buka jalan, mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah, menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua, mujizat terjadi, lulus dengan baik semua, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Rencana renovasi perluasan gereja di Malang, Engkau tolong juga. Lempinel Kristus ajaib, Engkau tolong juga. Yang sudah lulus tolong, yang masih di Malang Engkau tolong juga, beri ketaatan. Yang akan datang buka firman, buka jalan. Engkau yang menyeleksi, Engkau yang menolong semua. Terima kasih Tuhan. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, YouTube juga Tuhan. Juga majalah Mana semua, urapi banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan gempar, hamba-Hambamu, anak-anak-Mu bisa datang kepada baik yang terdekat di Semarang, Engkau tolong, baik Tuhan di Medan, Engkau tolong juga, di Jayapura, Engkau tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu, di Malang, Engkau tolong juga, kami serahkan dalam tangan juga Tuhan, di Batam juga, di Pekanbaru Engkau tolong, di Eropa juga Engkau tolong semua. Mohon kemurahan-Mu, yang tidak sesuai kehendak-Mu batalkan, yang sesuai buka firman, buka jalan. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajar benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan kami pada satu pengajaran benar seperti dulu, satu tata cara ibadah benar seperti dulu, satu penyembahan benar seperti dulu, supaya kami menjadi satu kesatuan dalam Engkau. Itu kerinduan kami. Banyak gereja-gereja dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. 17 nyanyian tambahan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Segera ya. Untuk Semarang, masih untuk Semarang. Baik, Tuhan memberkati. 17 mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering, merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 ya, digabung di Malang ya, digabung di Malang. Yang datang 40 orang ya. Ya. Yang tidak ikut ya di rumah ya, lewat internet saja. Ya, hanya beberapa orang di sini ya. Baik. Doa yang berulang hari Minggu, kebaktian sekolah Minggu 9:45 dan kebaktian umum jam 11 ya, jam 11. Baik.
Kemudian doa yang berulang tahun hari ini Ibu Sri Yuniati, Ibu Untung 7 September. Ibu Elvira Supit, Ibu Peter Budianto 7 September. Yohana Ika Puspasari 9 September. Priscilla Amor Sekolah Minggu 10 September. Baik, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada kesempatan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat yang sakit, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Ibu Guntoro juga Engkau jamah. Juita Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Bapak Drio Engkau tolong. Bapak Anton kakinya Engkau jamah. Kakaknya Pak Anton juga. Pak Samuel, Ibu Samuel tolong juga. Bapak Ateng di Pamekasan Engkau tolong juga. Engkau jamah. Hatinya Engkau bukakan juga Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami serahkan Ibu Dina, Ibu Dian, Engkau jamah juga. Kami serahkan ke dalam tangan belas kasih. Ibu Mariam Sukaenjun, Engkau jamah juga. Om Samuel Budianto, Tante Maria, Bapak Peter Budianto dalam pemulihan, Engkau jamah juga. Kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Juga Ibu Isarini, Ibu Untung juga Engkau jamah Tuhan. Ibu Susi, Ibu Rakel, Ibu Juni, Ibu Himawati juga, Ibu Sin, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi juga Engkau tolong Tuhan. Demikian juga Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Buono, Bapak Darmono, Engkau jamah juga. Saudara Yohan, Saudara Wongte juga, Saudara Esra, Engkau jamah semua. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, ampuni kami semua. Juga Om Pangaribowo, Bapak Pendeta Sutisno dan Ibu, Bapak Pendeta Nadia, semua jamaah Tuhan, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Bapak Otniel juga pemulihan Engkau jamaah semua. Kami serahkan dalam tangan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Yang berulang tahun. Hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga latihan kur, kaum muda tolong doa malam, Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau tetap berhadirat di tengah kami Tuhan. Jika ada yang pulang juga jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Papanya Meli di Semarang juga Engkau jamah. Kami serahkan papa mertuanya Pak Apong, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.